Baik, kembali lagi di channel Toy Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Besaran gaji outsourcing pengganti honorer yang tidak bisa jadi PNS 2023. Baik, kembali lagi di channel Togi Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan info update atau info terbaru tentang tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website ayobandung.com. Informasinya yaitu besaran gaji outsourcing pengganti honorer yang tidak bisa jadi PNS 2023. Simak baik-baik. Pemerintah terus mendorong untuk melakukan terobosan dalam mengambil langkah transformasi manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan manajemen ASN ke arah yang lebih baik diharapkan mampu memberikan dampak positif di dalam penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas ASN hingga peningkatan kinerja dan penghargaan. Dikutip ayobandung.com dari laman resmi menpan.go.id, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, serta Komisi ASN atau KASN sedang menyamakan persepsi mengenai transformasi manajemen ASN. Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB menegaskan, transformasi tidak bisa dilakukan jika ASN masih bekerja secara biasa atau business as usual. Silakan bereksperimen. Perlu dilakukan terobosan dalam melakukan transformasi menyeluruh manajemen ASN menuju ASN yang profesional, berkelas dunia, dan berbasis digital. Ungkapnya dalam rapat tindak lanjut sinkronisasi manajemen ASN di Jakarta Jumat 2 September 2022. Alex menambahkan, transformasi ini juga meliputi penguatan talent management, perencanaan ulang konsep jabatan yang berorientasi kepada pekerjaan masa depan, serta perbaikan sistem perencanaan ASN termasuk sistem rekrutmennya. Lalu, apa kabar dengan penanganan pegawai non-ASN di tahun 2022 sampai 2023? Sebelumnya, Cahyokumolo telah mengamati para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan instansi pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap pegawai berstatus non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan ex-tenaga honorer atau kategori 2. Batas waktu agenda tersebut paling lambat 28 November 2023. Sesuai dengan Surat Menteri PAN-RB nomor B/M.SM.02.03/2022 mengenai status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya, penyelesaian terhadap pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pemenuhan pegawai melalui pola outsourcing dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian atau lembaga atau daerah. Jadi, PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta, imbuh Cahyo. Jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Cahyo mengungkapkan pemerintah tengah memberikan perhatian terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah yang akan di pusat maupun daerah.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka penataan ASN, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, baik pusat maupun daerah. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K, ungkap Menteri Cahyo. Berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B/185-M/SM.02.03/2022, tenaga honorer mempunyai kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Yang pertama berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit ketiga. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Di dalam peraturan pemerintah manajemen P3K tersebut, PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dengan demikian, P3K tidak diperbolehkan melakukan perekrutan pegawai non-ASN ke depannya kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing akan dihapuskan. Cahyo menegaskan amanat peraturan pemerintah ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi. Sementara itu, dengan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing, di perusahaan sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh, kata mantan Menteri Dalam Negeri ini. Berapa besar gaji outsourcing pengganti honorer di instansi pemerintah? Dihimpun ayobandung.com dari berbagai sumber, aturan terkait gaji honorer telah diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Permen Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Besaran nominal untuk honorium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dibedakan berdasarkan provinsi atau wilayah tempat mereka bekerja. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.